Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saat ini tanggal 23 Juli tahun 2022, tepatnya ini adalah Hari Anak Nasional. Dan saya kebetulan ini diundang oleh Generos, dan Generos mengundang ini udah cukup lama, udah 2 minggu yang lalu ya, sehingga saya datang secara luring dengan peserta nih adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu muda, mama-mama muda. Nah, kita akan membicarakan tentang anak, memang bagaimana melakukan pengasuhan terhadap anak, dan lokasinya ini di Tangerang Selatan, tepatnya di sebuah kafe. Nama kafenya Bapak Rapi ya. Mungkin kita baru pertama kali juga nih saya kesini ya. Suasananya kafenya ini mungil gitu ya, dan ibu-ibunya tuh ada sekitar 25-30 orang. Ini mama muda yang pengen belajar, dan saya menjadi narasumber dengan seorang dokter. Nah, seperti apa peliputannya ya? Oke, kita ikuti terus dalam video ini. Nah, bagi yang belum like, share, comment, and subscribe, segera ya, terutama subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, selamat Hari Anak Nasional tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada narasumber kita ya, untuk pagi menjelang siang ini. Ada Bu Retno, perwakilan dari Komisioner KPAI. Kemudian ada Dr. Fatimah ya, dari dokter spesialis anak. Dan juga para peserta nih, bunda-bunda yang cantik-cantik gitu ya. Insya Allah pasti cerdas karena mau menyimak materi ya, atau pembahasan dari dua narasumber super kita ini ya. Ya, saya buka seminar ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan ada yang tahu ini acara diselenggarakan oleh siapa? Ada tahu ya, Generos itu apa sih? Vitamin atau nutrisi otak untuk anak gitu ya. Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Dokter Fatimah yang saya hormati dan baru kenal juga di sini ya. Kemudian juga teman-teman dari Generos dan juga ibu-ibu ya, ibu mama muda nih ya, mama-mama muda. Salam kenal, saya apresiasi ya di hari libur kemudian mau hadir untuk belajar, karena sebenarnya jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya, Dok ya. Nah, karena nggak ada sekolahnya, maka kita kerap kali mendapatkan problem di dalam mengurus anak-anak kita, tapi abis itu tuh kita nggak tahu, karena kita tidak mengenali ilmu yang terkait dengan tumbuh kembang anak. Kadang kita itu akhirnya menjadi menjadi musuh bagi anak kita, atau seringkali kita bertengkar dengan anak-anak kita, terutama adalah pada usia 13-15 tahun itu ya, masa-masa yang paling sulit. Di saat itu adalah anak ini belum baru aja jadi anak-anak, baru lulus SD, kemudian ke SMP, tapi dia juga belum gede gitu ya, belum dewasa, belum besar. Jadi dia juga belum SMA kan. Nah, di masa itu tuh ada jati diri anak, dan ada satu proses di mana anak mulai bisa protes, anak mulai mengatakan sesuatu yang dia tidak suka. Anak mulai dia seperti membantah kita. Padahal itu adalah eranya, tapi kita kadang menanggapinya dengan, ini kayaknya kamu salah bergaul. Kok kamu berubah ya? Kok kamu nggak sopan sekarang? Kamu membantah. Udah diam aja, nggak usah banyak ngomong. Udah nggak usah bicara, mama tahu atau papa tahu apa yang terbaik bagi kamu. Padahal itu sebuah kekeliruan. Begitu anak digituin, kelak, kalau dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman, termasuk kekerasan seksual, bisa jadi dia nggak bicara. Karena memang biasa disuruh diam, biasa untuk tidak mengungkapkan apa yang menurut dia tidak nyaman, tidak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya dia mau atau dia inginkan. Nah, itu adalah masa di mana anak-anak kita ini terlihat seperti tanda petik nakal, padahal itu enggak gitu. Nah, lalu kita keliru saja menanganinya. Padahal pada masa itu ketika kita mampu menanganinya, maka sesungguhnya kita bisa jadi teman dan sahabat bagi anak kita. Dia akan bisa melalui tumbuh kembangnya untuk menjadi dewasa itu dengan jauh lebih baik.
Dan seharusnya anak itu nyaman bicara sama kita. Untuk beberapa kasus, ketika anak cerita, tujuan dia cuma cerita dan nggak minta diselesaikan sebenarnya oleh kita. Tapi dia hanya curhat. Yang terjadi kita reaktif. Misalnya dia cerita, Bu, Mah tadi aku nggak suka deh sama cara guru PKN-ku bicara. Masa tadi dia ngomong gini, padahal tuh aku tuh nggak punya. Jadi misalnya dia menceritakan bahwa dia nggak suka dan nggak nyaman pada saat dia diperlakukan seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi, dan aku nggak diberi kesempatan sih untuk bela diri atau ngomong sesuatu yang ngejelasin kejadian yang sebenarnya. Nah, itu cerita dia tuh curhat tuh, kan biar lega ya. Dan dia sebenarnya udah, selesai itu udah. Mamahnya yang reaktif, ngomong ke grup WA. Menceritakan, ini anak saya mengalami gini-gini. Wali kelasnya ngomong dong sama gurunya. Lalu terjadilah salah paham antara si anak kita dengan gurunya. Kenapa kamu nggak ngomong langsung sih sama saya? Kan gurunya bisa ngomong gitu kan. Tersinggung kan si gurunya. Nah, lebih parah lagi, si mamah-mamah ini nanya sama anaknya. Si ibu ini anaknya namanya siapa? Oh, namanya ini. Kok dia tadi cerita begini ya? Emang ada apa di kelasnya? Akhirnya satu kelas tahu semua. Besoknya pas anak datang, semua temennya nanya. Terus dia bingung, ini kayaknya percakapan di meja makan antara aku dan mamaku, kenapa nyampe di sini? Kenapa semua tahu? Nah, akhirnya dia nggak pernah ngomong lagi sejak itu. Bahkan dia mengeluarkan mamahnya dalam pertemanan di media sosial. Kita maksudnya baik, tapi kita lakukan dengan cara-cara yang nggak tepat. Yang terjadi, anak kita menjadikan kita orang yang tidak pernah dipercaya sepanjang hidupnya. Kan sedih. Ya, padahal niat kita apa? Sayang. Niat kita membantu, tapi bukan itu. Jadi seharusnya bagaimana? Kita harus nanya anak tuh apa yang dia mau. Andai dia cerita, yang kita tanyakan adalah, terus kamunya gimana? Apa perasaan kamu sekarang? Kamu rencananya mau bikin apa? Atau ingin melakukan apa? Nggak tahu sih aku mau ngelakuin apa. Ya tapi udahlah, biarkan aja. Oke, nanti biar seiring dengan waktu misalnya gurunya tahu atau ada kesempatan baik aku akan ngomong misalnya. Atau misalnya gini, aku nggak tahu sih Mah mau ngapain. Nanti kak mama ibunda atau ibu atau mamahnya nih harusnya ngomongnya, oke, kalau kamu punya sesuatu dan butuh bantuan mama akan selalu siap. Nah, itu yang harusnya dilakukan, bertanya, bukan menentukan kita yang nentuin apa yang mau kita lakukan. Nah, itu misalnya bagaimana anak ketika TK mungkin dia belum dia lucu bagi kita. Tapi begitu SD kan dia akan punya teman akan itu, tapi itu masih nurut gitu bagi kita gitu. Padahal ya itu perkembangannya. Nanti udah SMP, SMA itu akan dunia yang berbeda. Nah, karena kita nggak pernah sekolah menjadi orang tua, maka kadang-kadang kita keliru. Nah, memahami anak. Yang kedua, kita nggak mampu menjadi teman yang dipercaya anak-anak kita. Padahal seharusnya anak itu menceritakan apapun sama kita, bukan sama orang lain. Kalau kita tidak pernah mengedukasi anak, ngasih tahu, maka anak akan cari tahu juga kan. Kalau dia cari tahu dari tempat yang lain, gimana? Karena dia tidak percaya pada kita. Nah, contoh misalnya gini. Kapan sih kita ngajarin pendidikan seksual misalnya? Karena kita selalu menganggap pendidikan seks itu tabu, ya dok ya. Padahal nggak tabu. Jadi misalnya ketika masih kecil, anak kita masih kecil, kita ngajarkan semua bagian tubuh kita kan, bagian tubuh manusia pada anak kita kan. Dia bisa tahu ini tangan, dia bisa tahu ini kaki, dia bisa tahu ini kepala gitu ya, pundak, perut. Ya sama halnya dengan alat reproduksinya, sama dengan kemaluan yang dia punya gitu ya. Jadi misalnya ketika kita ngajarin penis kita sebut burung, padahal harusnya nggak boleh. Penis ya penis, seperti kita ngomong tangan adalah tangan, jari adalah jari, bibir adalah bibir, mata adalah mata, nggak boleh disamarkan. Katakan yang sesungguhnya. Karena dari beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak SD, kami kemudian bersama kepolisian mendapat kesulitan anak bercerita. Karena dia ternyata penis itu diartikan oleh banyak anak adalah, ada yang menyebut dalam burung, ada yang menyebutnya misalnya dengan kata-kata titik, tapi ada juga yang menyebutnya dengan
sosis, ada yang menyebutkannya dengan, jadi kenapa harus diberi kalimat-kalimat yang seperti itu? Kenapa tidak mendidik dengan kalimat-kalimat yang ya udah apa adanya? Karena itu bagian dari proses anak itu belajar. Oke, kita sebagai bunda ikut merasakan apa yang dia rasakan, tapi untuk tindakan selanjutnya itu harus dikonfirmasi ke anak. Maunya anak seperti apa, anak harus bagaimana agar sebenarnya harga diri anak itu tetap terjaga juga gitu, walaupun mungkin dilihatnya baru anak gitu ya, untuk umurnya baru sekian dan lain sebagainya, tapi itu tetap manusia gitu. Nah mungkin selanjutnya sebelum saya buka sesi pertanyaan atau mungkin nanti kita diskusi, saya mau langsung alihkan nih bagaimana kita memberikan seks edukasi gitu ya, atau edukasi seksual dari Dr. Fatimah gitu ya, selaku mungkin dari sisi medisnya gitu ya, selaku dokter spesialis anak. Kepada Dr. Fatimah dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mbak moderatornya, Mbak Agni ya, sama Bu Retno mungkin membuka insight kita juga ya. Saya sebagai ibu juga ya, ibu 3 anak dan 1 mungkin lagi remaja gitu, tapi laki-laki juga waspada dengernya kok menyeramkan banget gitu ya. Di luar kita ternyata anak kita pun nggak aman. Nah, mungkin kita berpikir gimana nih cara melindungi anak kita gitu ya. Kita mungkin sebagai orang tua, sebagai ibu, pastinya nalurinya ingin melindungi anak ya, tapi memang kalau anak sudah di luar itu memang nggak bisa kita 100% melindungi. Kita harus membekali anak kita dengan sex education ya, edukasi seksual, biar anak kita pun juga bisa bertahan di luar gitu, karena kita nggak bisa melindungi kalau udah di luar seperti tadi ceritanya ya. Saya berdengarnya ya Allah takut gitu ya, maksudnya dengan kondisi seperti ini. Terus terang saya dulu juga pernah sih, mungkin juga karena saya juga suka cerita sama mama saya, pernah juga mengalami waktu SD ya kalau nggak salah kelas 6 gitu, dan saya takut sih, memang perasaan saya waktu itu hanya takut. Saya takut waktu itu ada mungkin petugas sekolah ya, lagi ada acara apa dan dia memegang payudara saya ya, dan itu saya cuma saya takut, dan akhirnya tadi saya cerita gitu ke ibu saya, dan tapi ibu saya ngasih tahu itu nggak boleh gini-gini kamu, jadi maksudnya memang itu penting banget sih ya. Sekali lagi jadi ketika anak cerita mungkin kita dengerin dulu gitu ya. Mungkin tadi yang saya ini kan juga, saya juga banyak belajar ya, seperti dibilang Bu Retno bahwa menjadi orang tua itu mungkin nggak ada sekolahnya, termasuk walaupun saya belajar sebagai dokter anak gitu ya, tapi hal-hal seperti ini secara psikologis itu juga saya tetap belajar gitu, karena perkembangan anak kan fasenya berbeda-beda ya Bu ya. Mungkin kalau anaknya masih yang balita beda cerita, baru mengajarkan, tapi nanti mungkin fase yang berikutnya tadi yang susah mungkin memang remaja, bagaimana menjaganya, karena di situ juga nanti remaja ada perubahan hormonal ya yang akan mengganggu emosinya, ya nanti masalah interaksinya juga itu akan, perasaannya biasa aja tapi anaknya jadi sensitif. Nah itu mungkin saya juga akan belajar juga sih untuk menuju fase itu, baru saya belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ibu dari 2 orang anak putri, satunya 2,5 tahun dan yang satu 4,5 tahun. Mungkin sebagian besar tadi udah dijawab. Sebenarnya saya mau sharing kalau minggu lalu anak saya kan sudah mulai sekolah. Lalu dia suka bercerita nih kalau saya jemput. Nah itu kondisinya saya lagi menyetir, dia lagi di belakang, dia bilang, ibu aku mau cerita. Terus saya dia cerita apa nih? Dia bilang kalau gini Bu, tadi tuh di sekolah ada yang peluk-peluk aku. Terus aku tanya lagi, ini yang peluk-peluk siapa? Cewek cowok? Saya bilang gitu. Kata dia cowok. Terus gimana respon kakak? Kata dia, kakak capek deh dipeluk-peluk terus. Hah? Kok terus? Seperti apa? Terus saya kan tadinya mau yang, aduh Kak, ini harus, pikiran saya udah waktu itu udah langsung cepet ya, udah mana-mana gurunya ya sudah gurunya atau gimana. Sedangkan kakak udah sedikit saya juga jelaskan kalau misalnya apa sesuatu apa yang tidak boleh disentuh. Akhirnya saya tanya dulu mana yang disentuh seperti itu. Dia bilang pundaknya sih, dia bilang dipeluk. Terus waktu dia peragakan lebih ke memeluk dari kayak belakang. Karena dengan menenangkan diri saya jadi bisa berpikir logis, pentingnya apa nih untuk anak saya gitu. Jadi itu menahan atau mengendalikan diri kita itu sebagai orang dewasa itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi ketika misalnya menghadapi begitu, tapi terus kita mencoba mencari ketenangan, tarik napas, misalnya duduk di luar dulu, atau kemudian kita berwudu gitu, atau mencoba untuk menenangkan diri. Nah biasanya kalau fase di mana kita mulai turun tuh rasa emosi kita, udah mulai tenang, kita jadi bisa berpikir apa yang mau kita lakukan. Jadi jangan marah dulu gitu, itu sih yang penting. Yang kedua sebenarnya
ketika tadi ya nggak boleh lihat ini, tapi kita pergi ke pantai dan faktanya ngelihat, kan itu ada hal yang dia bingung gitu, akan memunculkan itu. Nah disitulah sebenarnya tadi kalau kita nggak emosi gitu ya, tidak reaktif terhadap apa yang kita kagetin tadi, anak kita tuh bisa mendapat penjelasan yang lebih berimbang gitu, bahwa ini oke, mama kaget bahwa ini sesuatu yang sebenarnya belum seumur kamu. Kamu tidak salah karena mungkin mama juga nih kurang mengawasi kamu. Yang kedua, tidak pernah ngasih tahu kamu gitu. Jadi dengan seolah-olah kita salahnya tuh di kita, dia itu sebenarnya jadi rasa bersalah di dirinya berkurang gitu. Jadi dia seperti berbagi, ya aku juga salah, kok nggak nanya mama dulu. Dia ngomong gitu, dia akan ngomong gitu. Jadi dengan begitu ya udah kita peluk dia dengan kata, lain kali kalau misalnya kamu pengen tahu ini apa, kita bisa bicarakan gitu. Nah bahwa itu sih kayak gini tuh umum, nanti juga akan melihat hal yang seperti ini di luaran sana mungkin aja, tapi seumur kamu ini nggak boleh melihat ini lagi gitu. Udah, jadi nggak, kalau saya barangkali hanya ingin mengingatkan bahwa anak itu bukan manusia dewasa yang bentuknya mini. Anak itu ya tetap anak, dia tidak mengerti resiko, dia banyak tidak tahu, dan kitalah yang mendampingi dia untuk tahu dan belajar tentang kehidupan ini. Terus yang kedua adalah cobalah kita gali potensi anak kita. Jangan berorientasi bahwa seolah-olah kecerdasan akademik adalah di atas segalanya, karena anak kita itu belum tentu memiliki dikaruniai Tuhan kecerdasan akademik, tapi kan dia bisa sekolah, dia bisa mengikuti pembelajaran, kan nggak harus dapat ranking. Emang ngapain gitu kita dorong-dorong untuk ranking? Yang penting bahwa anak kita tuh bisa ikut sekolah, belajar dan bahagia dalam proses belajarnya itu. Itu hal yang paling penting kita tanamkan pada diri kita. Yang ketiga tadi, kalau kita sadar potensi anak kita, berarti kita ngerti anak kita. Nah disitulah kita bangun konsep diri yang positif. Anak kita ini potensinya apa sih? Kalau emang dia punya kecerdasannya justru di nyanyi, di tari, di olahraga, di nulis, atau mungkin bikin konten kreator gitu ya, ya itu fasilitasi aja. Jadi jangan kita yang menentukan masa depan anak kita. Jangan sampai kita punya cita-cita, nggak kesampaian anak kita bebanin. Dulu mama mau jadi dokter, nggak jadi dokter, ya udah anaknya suruh jadi dokter. Ya nggak boleh gitu. Anak itu punya keinginannya sendiri. Dengarkan anak dan tugas kita hanya memfasilitasi. Karena yang menjalani hidup kan dia. Jadi kalau para bunda ditanya, mau anaknya yang pintar gitu dengan anak yang bahagia, pilih yang mana gitu. Kalau saya sih lebih bisa memilih anak kita bahagia, karena kalau dia bahagia dia bisa menemukan jati dirinya, konsep dirinya yang positif, dan dia pasti bisa menjalani hidup ini walaupun kita mungkin sudah pergi meninggalkan dia gitu. Yang penting kan anak kita bahagia. Itu sih ya, kebahagiaan di atas segalanya kalau saya dorong. Dan ibu-ibu yang kemudian punya masalah dengan masalah mental, pergi ke psikolog bukan karena kita orang gila loh. Kita ke psikolog itu adalah karena kita ingin sehat secara mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kalau ke fisik kita segera pergi ke dokter, tapi kalau kita punya kesehatan mental kita diamkan, ditumpuk terus, itu nggak sehat. Dan kalau bunda-bunda ini nggak bahagia, bunda-bunda jadi nggak bisa bikin anak-anak kita bahagia. Jadi buat anak kita itu bahagia, dan untuk bikin dia bahagia kita harus bahagia dulu. Terima kasih. Nah begitu deh berlangsung ya kegiatannya. Kita hampir 2 jam berdiskusi, yang nanya juga banyak, dan banyak juga informasi-informasi menarik untuk ibu-ibu muda. Memang ya menjadi orang tua tidak mudah dan gak ada sekolahnya, sehingga memang kita perlu belajar sebagai orang tua. Nah dalam rangka hari anak nasional ini, saya mengajak para ibu, ya para ayah, mari kita besarkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, penuh penghargaan, gali potensinya, dengarkan suaranya, sehingga anak kita bisa tumbuh kembang dengan optimal,
bisa menjadi dirinya sendiri, bisa kuat dan mandiri, dan yang pasti kehidupan ini memang tidak mudah. Tapi anak kita bisa kita bekali untuk kuat dan untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Nah, sangat menarik diskusi di sini dan semoga bermanfaat. Oke, demikian, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.